Kabupaten Magetan dengan Gunung Lawu yang menjulang tinggi dengan keindahan panoramanya, disertai pula Telaga Sarangan dan dengan air keperakan, membuat alam ini banyak diminati oleh bangsawan Majapahit. Satu di antaranya adalah Adipati Terung yang terkenal sebagai adipati yang loyal pada kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Fitria Devi dan juga Pak Toto Widiarto di program Tunjung Budoyo. Nah, di program Tunjung Budoyo kali ini kita akan mengupas dan juga mengulas sebuah situs yang berada di Desa Terung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, seperti apa situs yang berada di Desa Terung ini? Ikuti terus perjalanan kami hanya di Tunjung Budoyo. Pasca runtuhnya Kerajaan Besar Majapahit, hutan bagian timur utara ini yang sekarang menjadi kota Swapraja Kabupaten Magetan, terdapat situs sejarah yang masih keramat, dinamai masyarakat Magetan dan sekitarnya sebagai tempat perabuan Adipati Terung. Nah, baik pemirsa, situs yang akan kami kunjungi kali ini adalah situs perabuan ya Pak Toto. Nah, seperti apa situs perabuan tersebut? Mungkin Pak Toto bisa menjelaskan secara singkat terkait situs tersebut, Pak. Iya, jadi situs perabuan itu namanya situs perabuan Adipati Terung. Karena Adipati Terung pada waktu itu tidak memeluk agama Islam, akan tetapi masih memeluk Kapitayan, apa yang juga disebut dengan Gomo Budi kalau zaman Majapahit. Jadi nanti bisa saya jelaskan secara rinci. Di situ aja ya. Oh iya Pak. Ya, mari kita ke sana. Situs perabuan ini bertempat di tengah-tengah pekuburan warga masyarakat Desa Terung yang menempati arca kurang lebih 300 meter persegi membentang dari timur ke barat. Jadi gimana Pak Tok secara singkat terkait perabuan Adipati Terung ini sendiri? Jadi sebelum saya menjelaskan secara rinci, saya akan mengulas terlebih dahulu asal-usul Adipati Terung. Adipati Terung itu memang putra dari Aryo Damar, tapi ibunya Cina, namanya Putri Cenpo. Cenpo itu orang Cina, kalau sekarang orang Jawa mengatakan sebagai Putri Cempo. Aryo Damar dengan Putri Cenpo menurunkan Raden Kusen. Raden Kusen itu tidak lain adalah Adipati Terung yang akan kita ulas nanti di sana itu ya. Ya. Jadi memang pasca hancurnya kerajaan Majapahit di abad ke-15 itu kan terjadi perang besar. Adipati Terung itu waktu itu menduduki sebagai adipati di Kabupaten Sidoarjo. Namanya Kadipaten Terung Wetan, terletak di daerah Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Raden Patah dari Putri Cenpo dengan Sinun Brawijaya itu diberikan kamukten ada di Glagawangi. Glagawangi itu sekarang dinamakan Demak Bintoro. Jadi kemudian orang-orang zaman dulu terkenal dengan sebutan kalau Raden Patah itu disebut Raden Kasan, kalau Adipati Terung Raden Kusen, jadilah Raden Kasan dan Raden Kusen. Itu sejarahnya, ya toh? Lah pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, setelah diserang pada tanggal 10 November diserang pada saat bulan Maulud, terjadilah perang besar. Raden Patah ingin mendirikan kekhalifahan yang berorientasi kepada kesultanan, sedangkan Adipati Terung tetap membela kerajaan Majapahit, walaupun ini satu saudara sesama ibu.
Lah terjadilah perang besar-besaran yang pada waktu itu terjadi di Setro Praloyo, yang sekarang disebut sebagai makam massal Troloyo. Jadi Troloyo itu berasal dari kata Setro Praloyo. Setro itu peperangan, Praloyo itu kematian. Jadi disitulah perang antara Demak Bintoro dengan Mojopahit. Semuanya hancur ludes, dari kalangan Demak juga hancur, dari kalangan Mojopahit juga. Jadi sama-sama ludes di situ. Nah, untuk memperingati hancurnya Mojopahit di Setro Praloyo peperangan itu, kemudian sekarang disebut dengan makam Setro Praloyo. Nah, di situ ada terjadi juga, ya. Pada saat Adipati Terung menjadi senopati dari Mojopahit, sedangkan Sunan Ngudung adipatinya Demak, di situ tarung. Tarung, kemudian di situ disebutkan di dalam lontar, Sunan Ngudung tertusuk tombak oleh Adipati Terung. Jadi tertusuk tombak sampai hebatnya tusukan itu sampai Sunan Ngudung meninggal. Dan Sunan Ngudung itu siapa? Sunan Ngudung adalah bapaknya Sunan Kudus. Sunan Ngudung dimakamkan sampai sekarang di Troloyo dengan tombaknya sekalian. Nah, disitulah kemudian setelah hebatnya perang antara Mojopahit banyak mengeluarkan Rojo Brono, banyak mengeluarkan waktu dan sebagainya sampai hancur. Adipati Terung setelah itu, ya, nderekke itu artinya mengabdikan diri kembali kepada Sunan Brawijaya untuk ke puncak Gunung Lawu. Adipati Terung. Lah sebelum beliau menginjakkan ke kaki Gunung Lawu, beristirahat di sini. Di sini dulu hutan lebat, hutan lebat. Di sini juga dekat Gunung Lawu, beristirahat di sini. Kemudian karena peristirahatan terlalu lama di sini, sampai sekarang nama itu disebut nama Terung, karena di sini dulu pernah pasukan Terung dan Adipati Terung pernah di sini. Ya, ini areal ini sekarang menjadi kuburan sepanjang ini dulu, ya. Ini dulu juga sisa-sisa dari garis perjuangan Adipati Terung. Ya. Adipati Terung kemudian bergelar dengan predikat Adipati Pecat Tondowurung. Artinya apa? Pecat Tondowurung itu artinya setelah berkomitmen dengan Raden Patah untuk sekalian menyerang Mojopahit, akhirnya batal. Nah, seperti itu tadi Pak Tok, ya, sejarah singkatnya. Mungkin untuk lebih jelasnya pasti pemirsa yang ada di rumah juga sudah penasaran. Nah, letak dari makam Adipati Terung itu di mana Pak Tok? Ya, jadi di sini ditandai dengan seperti makam, tapi aslinya itu adalah pelabuhan. Ya, nanti kita jalan ke sana, setelah itu belok kiri, ya. Kita ke sana, kita lanjut ya ceritanya. Iya. Di situs pelabuhan Sang Adipati Terung ini terdapat pula situs yang diyakini masyarakat Terung sebagai abdi dalam setia yang menemani perjuangan Sang Adipati saat mengantar Raja Majapahit kelima ke Gunung Lawu. Ini situsnya dari Adipati Terung ya Pak Tok. Ya. Mungkin Pak Toto bisa langsung menjelaskan kepada pemirsa secara detail tentang situs Terung ini. Mungkin bisa sambil duduk Pak Tok, kita biar sampai sekalian. Ini ya.